Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Sirwayuni dengan NIM 1923-1150 dari jurusan Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang konsep administrasi kurikulum. Kata kurikulum berasal dari bahasa Latin, yaitu carere, yang berarti lapangan perlombaan lari. Sedangkan pengertian dari kurikulum pendidikan yaitu semua proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar di sekolah. Kurikulum dapat diartikan secara sempit dan secara luas. Secara sempit, kurikulum diartikan sejumlah mata pelajaran yang harus diikuti atau diambil siswa untuk dapat menamatkan pendidikannya pada lembaga tertentu. Sedangkan secara luas, kurikulum diartikan dengan semua pengalaman belajar yang diberikan sekolah kepada siswa selama mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu. Usaha-usaha untuk memberikan pengalaman belajar kepada siswa dapat berlangsung di dalam kelas maupun di luar kelas, baik yang dirancang secara tertulis ataupun tidak, asalkan ditujukan untuk membentuk lulusan yang berkualitas. Selanjutnya yaitu proses administrasi kurikulum di satuan pendidikan. Yang pertama yaitu perencanaan kurikulum. Di dalam perencanaan kurikulum terdapat sekitar masalah tanggung jawab untuk menentukan bagaimana bentuk kurikulum itu. Ada yang mengemukakan pendapat bahwa perencanaan kurikulum adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian dan karena itu dikerjakan oleh para ahli atau expert dalam bidang perencanaan kurikulum. Selanjutnya yaitu pelaksanaan kurikulum. Sebelum kurikulum benar-benar dilaksanakan, harus terlebih dahulu memperhatikan perbedaan-perbedaan individual. Maksudnya adalah masalah penyesuaian program pengajaran terhadap perbedaan-perbedaan di antara anak-anak. Jawaban terhadap persoalan ini macam-macam. Kurikulum yang berorientasikan kumpulan mata pelajaran berasal dari zaman sebelum ada pengetahuan tentang perbedaan-perbedaan individu dan kemampuan pada murid. Pada waktu itu, orang-orang menganggap semua murid atau kecuali anak-anak 5 jiwa dapat menguasai semua mata pelajaran yang diberikan sekolah dengan kepandaian yang asal mereka rajin belajar. Yang ketiga yaitu pengawasan atau pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum terdapat dua proses utama, yaitu pengembangan pedoman kurikulum dan pengembangan pedoman instruksional. Pertama yaitu pedoman kurikulum yang terdiri dari satu latar belakang yang berisi rumusan falsafah dan tujuan lembaga pendidikan, populasi yang menjadi sasaran, rasional bidang studi atau mata kuliah, struktur organisasi bahan pelajaran. Yang kedua yaitu silabus yang berisi mata pelajaran secara lebih terinci yang diberikan, yakni skop atau ruang lingkup dan sekuensinya atau urutan pengajiannya. Yang ketiga yaitu desain evaluasi, termasuk strategi revisi atau perbaikan kurikulum mengenai bahan pelajaran dan organisasi bahan serta strategi instruksionalnya. Yang kedua yaitu pedoman instruksional. Pedoman instruksional diperoleh atas usaha pengajar untuk menguraikan isi pedoman kurikulum agar lebih spesifik sehingga lebih mudah untuk mempersiapkannya sebagai pelajaran dalam kelas. Dengan demikian, apa yang diajarkan benar-benar bersumber dari pedoman kurikulum. Yang keempat yaitu evaluasi kurikulum. Dasar-dasar evaluasi kurikulum ada beberapa macam tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui hingga manakah siswa mencapai kemajuan arah tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, melalui efektivitas kurikulum. Yang ketiga, menentukan faktor biaya, waktu, dan tingkat keberhasilan kurikulum. Yang kedua, selanjutnya yaitu desain evaluasi. Dan tujuannya yaitu pertama, data yang harus dikumpulkan. Yang kedua, analisis data untuk membuktikan nilai dan efektivitas kurikulum. Selanjutnya, peran guru dalam administrasi kurikulum.
Dalam pelaksanaan kurikulum, tugas guru adalah mengkaji kurikulum tersebut melalui kegiatan perseorangan atau kelompok. Dengan demikian, guru dan kepala sekolah memahami kurikulum tersebut sebelum dilaksanakan. Dalam proses pengembangan kurikulum, peran guru lebih banyak dalam tataran kelas. Yang pertama, implementer, yaitu guru berperan untuk mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Dalam melaksanakan perannya, guru hanya menerima kebijakan perumus kurikulum. Guru tidak memiliki ruang baik untuk menentukan isi kurikulum maupun menentukan target kurikulum. Pada fase implementer kurikulum, peran guru dalam pengembangan kurikulum sebatas hanya menjalankan kurikulum yang telah disusun. Guru teknis yang hanya bertanggung jawab dalam mengimplementasikan berbagai ketentuan yang ada. Akibatnya, kurikulum bersifat seragam antar daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Oleh karena itu, guru hanya sekedar pelaksanaan kurikulum, maka tingkat kreativitas dan inovasi guru dalam merekayasa pembelajaran sangat lemah. Guru tidak terpacu dalam melakukan berbagai pembaruan mengajar dianggapnya sebagai pekerjaan profesional, tapi sebagai tugas rutin atau tugas harian. Selanjutnya yaitu adapter. Guru berperan lebih dari sebagai pelaksana kurikulum, akan tetapi juga sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Dalam fase ini, guru memberikan kewenangan untuk menyelesaikan kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal. Guru diberi kewenangan untuk menyesuaikan kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal. Selanjutnya yaitu developers, yaitu guru berwenang dalam mengembangkan dan mendesain kurikulum. Guru bukan saja dapat menentukan tujuan dan isi pelajaran yang akan disampaikan, akan tetapi juga dapat menentukan strategi apa yang harus dikembangkan serta bagaimana mengukur keberhasilannya. Sebagai pengembang kurikulum sepenuhnya, guru dapat menyusun kurikulum sesuai dengan karakteristik, visi dan misi sekolah, serta sesuai dengan pengalaman belajar yang dibutuhkan siswa. Selanjutnya itu researchers. Peran guru sebagai peneliti kurikulum. Peran ini dilaksanakan sebagai bagian dari tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerjanya sebagai guru. Dalam pelaksanaannya, peran sebagai peneliti, guru memiliki tanggung jawab untuk menguji berbagai komponen kurikulum. Program menguji strategi dan model pembelajaran dan lain sebagainya, termasuk mengumpulkan data tentang keberhasilan siswa mencapai target kurikulum. Metode yang digunakan oleh guru dalam meneliti kurikulum adalah PTK dan Lesson STU. Sekian, terima kasih. Apabila kalau ada kata-kata yang saya ucapkan dalam menyampaikan materi ini, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.